Ini ya, yes ya. Oh, kata ini bahasa itu kan? Oke. Kata ini bahasa ini. Mister, sini Mister. Jangan mau 1 atau 2? Apa nih maksudnya? 1. Berarti kelas 1 di keluar aja. Apa ini ya? Leave meeting. Leave. Ini yang kemarin. Macet. Sebentar kita akan cek dulu Bapak Ibu. Yang pertama untuk share screen dari siapa tadi? Bu Marta. Bu Marta. Halo Bu Marta. Oh ya. Aku kan kemarin pagi benar. Oke, selamat pagi. Ini sekarang malah Bu Marta bisa share screen coba Bu, dicoba dulu. Bisa. Sudah bisa ya? Ya, kami coba. Ini bukan juga. Mengubah. Apa ya? Maaf Budar, kami belum dapat hak untuk share screen. Saya pindahkan dulu. Kelihatan. Itu kan aku videonya keliru, ambil videonya. Dia bahasa. Kan dia bahasa segede lah. Sudah. Tapi keluar masuk. Soalnya iki wong sithik. Ora ono materi ini. Bu Marta, sudah saya buatkan host, jadikan host. Silakan share screen, dicoba dulu. Kameraku ini loh, nah. Kameraku. Ini aku habis buka. Itu kemana ya? Apa coba? Ini video itu aku buka. Keluar masuk. Yang lagi terus sama. Tetapi share screen. Bu Marta sedang share screen. Terus sudah ditanyain belum? Belum. Bisa share Baru Bu Marta. Belum kelihatan ya Bu Marta? Bu Marta, halo. Oke, sudah Bu, bisa diturunkan Bu. Sudah jalan. Bisa diturunkan. Presensinya ngendi ya Bu? Di chat Bu, di bagian. Makanya. Bu Marta, mohon hostnya diberikan kepada Bu Aster, Bu Asteria Sunaryati.
Iki ta, iki ya. Sentuh apa ke? Tukang. Linknya Bu. Linknya mau Share screen-nya belum bisa. Tulis kok. Belum, Buder. Bu Aster, Ya, Buder. saya Share screen-nya belum bisa. oke. Silakan dicoba Bu Aster. Oke, Buder. Sudah. Belum. Oke, Bu. Silakan diturunkan lagi. Hostnya diberikan ke saya lagi. Nenek anu nih Bu, linknya apa Bu? Sudah ada. Oke, Bu. Hostnya kembalikan ke saya lagi. Monggo, Bu. Bu Aster. Halo, Iya, ya, Buder. nyuwun tulung host. Bentar. Oke. Ya, sebentar. Ini hostnya hanya satu jadi. Terjarwo Kembalikan ke monitor. Buder Marsito. Nggih. Yayasan. Terus ya Bu. Kembalikan ke Buder Marsito, nggih. Iya, ke Yayasan Pangudi Luhur. Nggih, Oh, Yayasan Tercito, Pangudi Luhur, oke. Bapak Ibu, selamat pagi, berkah dalam. Nah, dalam. Selamat pagi, berkah dalam Sampun, Buder. Selamat pagi. Ini ada Bu Sari. Jarwo. Ada Mega, ada Bu Dewi. Ya, selamat pagi Wah. semuanya. Bisa absen ini. Selamat pagi. Wah, itu ngabsen toh, kok Selamat kancane. pagi Yang absen kenalan lama semuanya. Eh, Selamat pagi, Bro Cito, Bapak Ibu. selamat pagi, Ibu. Pagi, Bu. Selamat pagi Bu Dercita, Bu Nggih. Indri dari SDPL Jakarta, Bu Dercita. Nggih, Bu pun Jarwo. ketok Bu Indri. Yes. Selamat pagi, Bude. Boleh. Apa kabar? Baik-baik, masih hidup. Masih hidup. Cito mati. Sehat-sehat, Buder. Masih hidup walaupun harus dari rumah lagi, Bruder. Ah. Bu Retno sing sabar. Bruder Marco, Jarwo. Sing sabar. Wis sabar sampai lemu der. Lan jenengan iki lak turu bahaya, Jakarta bahaya. Nah, hitam Bu Jarwo. Dalam? Warna hitam. Oh iya, Bu Indri. Bapak Ibu. Halo. Pak Anton. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Teguh. Di TU. Bapak Ibu, saya mohon untuk bisa mengisi link absensi. Baru ada 4 yang absensi. Sudah saya posting di bagian chat. Silakan nanti dibuka untuk absensi. Bruder Cito diposting ulang supaya bisa. Sudah saya posting ulang. Tapi tidak Aku ngentuk ya. Masa saya. Ya. Kok bubon anu? Iki Loh, ini kok dibuka private? aja speakernya. Sebentar. To everyone. Oh, kan gue bubon jenengan selalu kok. Sudah ada? Sudah sampai semua? Sudah, sudah, Buder. Oke. Sudah. Baik. Ini masih ada beberapa yang mau masuk. Saya masukkan dulu.
Iya. Halo, Bruder. Halo. Ada mantan itu ada 2 putus sama gue di udah saya sharing itu apa sih Bruder? Oke. Minta pamit. Ya, oke. Siap. Pak Anton, silakan. Sukses. Ya, penguatannya. Iya, terima kasih. Mantap. Better, makasih better. Ya, betul. Kan get back to kan itu. Wis langsung ana. Wis sana. Busari kan sama busari karo kok. Saya. Saya dengan Bu Pon. Bu Christine. Halo Bu Christine. Halo Buder. Bu Christine nyuwun tulung mangke ketika Bu Christine menjadi moderator, minta tolong nanti kalau ada ada teman yang mau masuk silakan dipersilahkan masuk karena saya tidak bisa memasukkan nanti karena hostnya nanti akan saya berikan Bu Christine. Mohon maaf, Buder, ini saya baru trouble dengan laptop yang memakai HP ya, Buder ya. Suara saya putus-putus, Bu. Nah, ini saya memakai HP karena laptopnya juga keluar masuk ini belum bisa join. Nanti kalau datang sini kita beli ya. Oke. Yang nyari ya. Suruh nunggu. Mau ngasih apa? Ayo bawa ke sini, Mbak. Taruh sini. Ditanya wangi belum gampang yang wangi kok kari rapopo. Lagi doa atau wangi belakang. Baik Bapak Ibu, ini sudah jam 10 lebih 13 menit. Sebentar lagi kita akan memulai pertemuan kita pada hari ini. Oleh karena itu nanti saya akan mute semua mikrofon yang ada. Atau silakan Bapak Ibu bisa mute sendiri. Di kantor itu ada orang nggak, Pak? Baik Bapak Ibu, kita akan segera memulai pertemuan kita pada hari ini tanggal 18 September 2020. Kita mengadakan pertemuan virtual bersama dengan Bapak-bapak kepala sekolah, bruder kepala sekolah dan juga guru-guru kelas 1 ataupun mungkin ada yang kelas 2. Pada hari ini kita akan ditemani oleh beberapa teman kita yang akan sharing pengalaman dan forum ini menjadi forum kita bersama untuk berbagi pengalaman satu dengan yang lain, terutama di dalam mengembangkan keterampilan calistung di kelas 1 di masa pandemi ini yang tentu Bapak Ibu mengalami banyak kesulitan ataupun tantangan. Dari Don Bosco nanti ada Bu Aster yang akan diperkenalkan secara lebih lengkap oleh Bu Christine nanti. Dari Solo ada Bu Marta. Ya, selamat datang. Terima kasih atas kesediaannya nanti untuk berbagi. Saya sebagai host di pertemuan ini mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Bruder dalam kesempatan yang sangat istimewa kali ini. Untuk kelancaran acara ini nanti
Bu Kristiana akan menjadi moderator, dan nanti untuk doa langsung bisa saya pimpin aja dari sini. Setelah itu nanti waktu sepenuhnya saya berikan kepada Bu Christine untuk menghandle acara ini dari awal hingga akhir. Dan semoga kita diberkati dengan internet yang lancar dimanapun kita berada, sehingga pembicaraan kita bisa lancar. Bapak Ibu, mari kita berdoa, mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kami kumpulkan secara virtual. Kami bersyukur atas teknologi yang memungkinkan kami berjumpa satu dengan yang lain untuk berbagi pengalaman kami pada saat-saat pandemi COVID-19, di mana kami mengalami banyak tantangan di dalam meneruskan pendidikan anak-anak yang Kau percayakan kepada kami. Tuhan, kami mohon berkat-Mu, semoga seluruh perjalanan rapat ataupun pertemuan hari ini dapat berjalan dengan baik. Lindungilah kami semua, terutama kami para peserta dalam peserta online ini, agar kami tetap memberi kekuatan, kesehatan secukupnya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu, saya serahkan waktu sepenuhnya kepada Ibu Christine untuk menghandle acara ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bu Christine di unmute dulu. Terima kasih Buder yang telah memberikan kesempatan kepada saya dalam webinar kali ini. Selamat pagi Buder Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu dalam webinar kali ini dengan tema memperkuat keterampilan calistung pada kelas 1 di masa pandemi COVID-19 ini. Buder Bapak Ibu yang terkasih, tentu di masa-masa sulit seperti saat ini banyak sekali kendala yang kita hadapi dan juga suka-duka kita sebagai guru, terutama guru kelas 1 yang saat ini tidak bisa bertatap muka dengan anak-anak kita yang sebagai tentunya anak-anak yang baru kita kenal di kelas 1 ini, kita sangat merasa sedih ya, tidak bisa bertemu dengan anak-anak kita, sehingga kita perlu untuk menyamakan satu tujuan, satu persepsi, yaitu dengan webinar kali ini. Adapun tujuan webinar kali ini, Bapak Ibu, antara lain adalah yang pertama, ini sebagai sharing berbagi pengalaman, mengajar di unit masing-masing. Dan selain itu, yang kedua, kita juga bisa pakai webinar ini sebagai tempat menggali inspirasi pengajaran dari diskusi maupun sharing ini untuk digunakan di sekolah masing-masing. Selain itu, Bapak Ibu, kita juga mendapatkan manfaat dari webinar kali ini, yaitu untuk memperkuat komitmen kita sebagai guru kelas 1 dalam mengajar. Tidak ada yang sempurna tentunya ya. Semuanya ini benar. Bapak Ibu semuanya benar karena sesuai dengan situasi sekolah masing-masing. Dan yang terakhir, tujuan dari webinar ini adalah untuk menumbuhkan semangat untuk mau berkolaborasi dan berbagi dengan teman-teman kita sesama pangudi luhur. Di sini kita bisa berbagi pengalaman, video pembelajaran, ataupun video tutorial. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita dengarkan narasumber kita pada pagi hari ini, akan saya perkenalkan terlebih dahulu. Ada dua narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Ibu Marta Niken Renggani. Beliau adalah guru kelas 1
dari SD Pangudi Luhur Santo Timotius Surakarta. Ibu Marta lahir di Yogyakarta tanggal 11 Januari 1980. Beliau bertempat tinggal di Perum Gria Surya Permata T19 Mayang Batak Sukoharjo. Dan yang tidak kalah menariknya lagi untuk narasumber kita yang kedua yaitu Ibu Asteria Sunaryati SPD. Beliau adalah guru kelas 1 juga dari SD PL Don Bosco. Beliau bertempat tinggal di Jalan Pucang Adi 11, nomor 12 Pucang Gading, Semarang. Tempat tanggal lahir beliau adalah Pematang Siantar, tanggal 2 Agustus 1967. Nah, Bruder Bapak Ibu, tentunya kita akan makin penasaran ya, sebelum mendengarkan presentasi dari narasumber kita. Untuk itu mari kita dengarkan presentasi dari narasumber yang pertama, yaitu Ibu Marta Niken Renggani. Kepada Ibu Marta, kami persilahkan. Bu Marta. Terima kasih Bu Christine. Selamat pagi, Bruder Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua, berkah dalam. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah diberi waktu, kesempatan untuk berbagi cerita dari unit kami di SD Pangudi Luhur Santo Timotius. Pada awalnya kami sendiri, para guru kelas 1 juga merasa kebingungan, ketakutan juga bagaimana cara mengajarkan kepada anak-anak, padahal kita sendiri juga belum pernah bertemu sama sekali dengan anak-anak. Nah, ketakutan-ketakutan, ketemasan-ketemasan ini kami jadikan sebagai landasan kami mencari solusi bagaimana kami mengajarkan langkah awal untuk belajar anak-anak kelas 1, di mana kami juga ingin berkenalan secara lebih lanjut dengan anak-anak kelas 1. Di awal, kami belum mengenal sama sekali anak-anak kelas 1. Anaknya yang mana, wajahnya yang mana, kita pasti ibu-ibu guru semua kelas 1 sama mengalami hal yang sama dengan saya. Nah, dari situ kami awalnya supaya lebih dekat dulu dengan anak-anak, kami meminta foto dan nama dari anak-anak kami. Kemudian kami bagikan, kami rangkai jadi satu video untuk kami bagikan juga ke WA Group dengan tujuan teman-temannya juga saling mengenal. Karena satu dengan yang lainnya juga pasti belum mengenal. Nah, lalu dari situ, dari perkenalan via video itu, kami kemudian mencari cara bagaimana mengajarkan anak untuk membaca, menulis, dan berhitung. Nah, lalu langkah pertama, di sini saya mewakili teman-teman guru kelas 1, saya akan berbagi cerita untuk membantu Calistung pada kelas kecil, khususnya kelas 1 di masa pandemi COVID-19 ini. Apakah Bruder Bapak Ibu bisa melihat share screen saya? Bisa Bu, kami bisa melihat. Bisa Bu. Bisa. Terima kasih. Di awal kami menekankan pada Calistung. Di Calistung ini kami mempunyai beberapa cara. Yang pertama, kami mengajarkan kepada orang tua, karena di mana orang tua ini kan yang menggantikan kita para guru untuk belajar di rumah. Kemudian yang kedua, dengan video-video yang kita berikan melalui YouTube atau WA Group. Kemudian yang ketiga, dengan memberikan tugas membaca dan menulis. Nah,
bagaimana mengajarkan orang tua untuk mendampingi anak belajar di rumah? Yang pertama, kami memberikan contoh huruf dan cara penulisan satu kata dan dua kata kepada orang tua. Ini kita berikan ketika orang tua datang ke sekolah untuk mengambil buku pinjaman. Buku pinjaman, buku tematik itu kita berikan juga contoh bentuk huruf. Seperti itu kita berikan kepada orang tua. Nah, pada waktu kita berikan itu, orang tua juga kita berikan satu buku. Yang dipakai di sekolah kami, seperti itu. Nah, orang tua juga kami minta untuk mencontoh tulisan yang kami contohkan. Jadi nanti ketika bertemu anak di rumah, bisa mengajarkan bagaimana menulis yang baik di buku yang kita punya. Mengapa kita memberikan contoh huruf? Karena mungkin ada beberapa TK yang bentuk hurufnya berbeda. Jadi tujuannya untuk menyamakan bentuk huruf itu. Kemudian yang kedua, kami mengajarkannya kepada orang tua melalui video pembelajaran atau video tutorial. Yang kita sampaikan adalah video cara membaca, video cara menulis dan memegang pensil, kemudian cara berhitung. Akan saya contohkan video pembelajaran di mana kami mengajarkan orang tua untuk mengajarkan anak cara membaca. Ini saya berikan contohnya untuk video membaca dulu. Ini contoh video membaca yang kami berikan melalui Monik, hari ini kita belajar membaca ya. Iya, Bu. Yuk, coba Monik membaca. Anak yang ada di sini adalah murid kami yang merupakan anak putra putri dari Bapak Ibu guru. Gimana, Bu? Ya, caranya begini. Langsung dua huruf ya. Nama. Yuk diulang Monik. Nama. Nah, bawahnya. Nina. Mata. Ya. Kuda. Iya. Roda. Pinter. Monik sudah pinter. Diulangi lagi dari atas Monik. Nama. Ya. Nina. Ya. Mata. Betul. Kuda. Ya. Roda. Iya, Monik pinter. Tepuk tangan Monik. Nah, itu tadi contoh video tutorial mengajarkan kepada orang tua untuk mengajarkan anaknya membaca. Kemudian dari situ kita minta pendapat orang tua, apakah orang tua maksud saya anak-anaknya sudah bisa mengikuti tutorial cara membaca yang kita berikan. Lalu yang kedua, kita juga berikan video tutorial cara menulis dan memegang pensil. Ini kita berikan juga kepada orang tua videonya agar anak-anak bisa belajar menulis dan memegang pensil yang benar. Karena dengan memegang pensil yang benar, kami yakin tulisan anak-anak menjadi lebih baik. Ini ada contoh video cara menulis dan memegang pensil. Contoh ini ada di YouTube sekolah. Anak-anak, sekarang kita akan belajar menulis. Siapkan buku kotak satu anak-anak,
kita akan mulai menulis di buku kotak 1. Di sini saya mencontohkan dengan papan tulis. Kotak besar untuk menuliskan nomor. Kita tuliskan nomor 1. Kemudian di kotak kecil ada 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Kita mulai menulis di kotak ketiga. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Di kotak ketiga kita beri tanda titik. Lalu kita mulai menulis. Bola. Kita buang. Untuk huruf 1 dan huruf kedua kita beri lompatan 1. Seperti ini. Contoh yang kami berikan untuk penulisan satu kata. Sekarang kita akan menulis 2 kata. Kaki 3. Untuk menulis 2 kata tadi, antara kaki dan 3 diberi jarak 2 kotak ya. Yuk lihat. Setelah kaki lompat 2, 1, 2. Kita tulis lagi kata berikutnya. Nah, seperti ini. Itu contoh penulisan di buku untuk anak-anak yang kami bagikan melalui channel YouTube sekolah kami. Lalu dari tulisan yang kami berikan, pasti banyak anak yang menulis bentuk hurufnya juga tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Nah, bagaimana caranya nanti akan saya sampaikan. Kemudian dari cara menulis dan memegang pensil tadi di video tadi, saya juga menyampaikan kepada anak-anak cara memegang pensil yang benar. Kemudian bagaimana cara mengajarkan kita berhitung, kita juga lewat video juga. Silahkan diperhatikan. Contoh video dari kami. Nah, ini kita berikan dengan menggunakan anak-anak dari guru dan karyawan yang bersekolah di tempat kami sebagai modelnya. Kita ajarkan cara menghitung benda menggunakan benda konkret. Anak-anak, tadi sudah membawa benda ya, yaitu barang yang kamu ambil saat berjalan tadi. Sekarang, yuk kita hitung banyak bendanya. Silakan mulai dari yang pertama. Yuk, Monik dihitung jumlah daunnya. 1, 2, 3, 4. Daunku ada 4. Oh iya, betul sekali. Terima kasih. Milan, yuk hitung jumlah daunnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Daunku ada 5. Ya, betul sekali Milan. Terima kasih. Bapak Ibu, itu tadi contoh video yang kita berikan kepada anak-anak untuk mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung permulaan.
tentu masih banyak dari saya dan dari kami guru kelas 1 untuk lebih menginginkan yang lebih baik lagi seperti kalau anak-anak masuk di sekolah. Nah, setelah itu kita memberikan tugas membaca dan menulis. Tugas ini kami berikan melalui aplikasi Tim yang kita gunakan sebagai sarana belajar kita, yaitu dengan menyalin kata yang kita berikan. Ada 5 nomor yang kita berikan di setiap harinya. Ini untuk anak-anak menyalin kata dari guru. Itu kita berikan secara rutin dan anak-anak menyalin kata yang kita tuliskan. Setelah itu, anak-anak membaca kata yang disalin tadi pada saat sinkronus atau pada pertemuan tatap muka melalui virtual. Jadi anak-anak kami minta untuk membaca kata yang sudah ditulis. Nah, dari situ akan terlihat beberapa anak yang sudah lancar, ada yang belum, ada yang masih, kalau orang Jawa bilang gradul-gradul ada. Nah, pasti ini yang menjadi masalah bagi kita, guru-guru kelas 1. Untuk anak-anak yang sudah lancar, mau diberi kata atau kalimat sebanyak apapun, kalau yang sudah bisa baca pasti bisa. Untuk yang masih gradul-gradul ini yang menjadikan kami untuk mencari solusi lagi. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, untuk yang membaca, kami dengan bantuan kepala sekolah diberi keleluasaan untuk mengundang beberapa anak yang sudah kita saring sebelumnya dengan orang tua mengirimkan video cara anak membaca. Jadi anak membaca beberapa kalimat dari kami, kemudian dari situ kita akan tes mana anak yang benar-benar harus kita dampingi dan mana anak-anak yang bisa didampingi di rumah. Nah, dari beberapa anak itu kita pilih benar-benar anak yang sama sekali membacanya masih harus dieja per suku kata atau huruf per huruf. Kita datangkan ke sekolah, di mana setiap kelas kami ada 3 atau 4 anak yang kami dampingi datang ke sekolah untuk belajar membaca dan menulis. Jadi fokusnya kami adalah membaca dan menulis. Nah, dari beberapa minggu ini, dari 4 atau 3 itu kita sudah berhasil untuk tidak mengikutkan kembali anak-anak yang paling tidak sudah lumayan lancar membaca. Untuk anak-anak yang sudah lancar membaca, sudah tidak kita ikutkan lagi. Tapi kalau masih ada anak-anak yang masih kesulitan untuk belajar membacanya, masih kita dampingi sampai sekarang. Nah, dari huruf yang kita ajarkan tadi, tentu banyak kesalahan yang kita dapati dari bentuk huruf yang dibuat oleh anak. Jadi saat sinkronus atau saat pertemuan dengan anak-anak, kita ajarkan kembali bentuk huruf yang benar dan tidak terbalik, karena kita dapati ketika anak-anak menulis, karena terlihat bentuk hurufnya anak-anak itu tidak sesuai dengan bentuk huruf yang benar. Saya contohkan bentuk huruf anak-anak yang kami dapati di kelas 1. Misalnya untuk membuat huruf O, kami dapati membuat huruf O-nya dari seperti ini.
Nah, ini kan terbalik. Kemudian kami contohkan saat sinkronus, kita berikan cara yang benar. Nah, seperti ini. Kemudian ada juga membuat huruf M-nya langsung. Maaf. Kecoret. Maaf, Bruder, Bapak Ibu. Bentar. Nah, ini yang sering kita temui. Anak-anak membuat huruf M-nya langsung seperti ini. Nah, saat sinkronus, anak-anak bisa melihat seperti di layar Bapak Ibu. Kita contohkan bentuk hurufnya yang benar. Misalnya seperti ini. Ini kita berikan kepada anak-anak saat bertemu dengan virtual. Nah, karena kan anak-anak menggunakan buku ini buku yang kita gunakan. Jadi lembaran kotak ini kita gunakan untuk belajar menulis anak-anak. Kita gunakan seperti ini supaya anak-anak sama. Jadi bentuk yang kita sampaikan ke anak-anak dan tulisan anak-anak nanti bisa dilihat. Nah, untuk bisa mengajarkan cara menulis seperti ini, kami guru kelas 1 juga masih belajar agar kami bisa menggunakan alat yang sudah disediakan dan difasilitasi oleh Bruder dan Bapak Kepala Sekolah kami dengan baik, sehingga output yang dihasilkan nanti harapan kami tulisan anak-anak nanti bisa lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu, kami juga beberapa bulan awal itu kita tidak langsung menyampaikan materi pembelajaran. Jadi materi pembelajaran yang kita sampaikan, kita berikan langsung tema 1 itu tidak, tapi kita sampaikan melalui video-video pembelajaran. Di mana di video pembelajaran itu kami menekankan tentang hal-hal yang harus diperhatikan anak-anak saat belajar. Misalnya, posisi duduk anak-anak saat menulis atau saat membaca. Terlebih sekarang anak-anak lebih banyak memegang gadget atau alat yang dipakai untuk belajar. Maka kita selalu tekankan di saat sinkronus, di saat video, kita tekankan cara duduk, cara pegang pensil, itu yang benar. Di sini saya akan contohkan video pembelajaran yang kita buat. Ini contoh video yang tema 1, subtema 3, di merawat tema 1. tubuh. Anak-anak, karena itu, lihat kita jadi semangat, tetapi merawatnya. Cara-cara merawat tubuh adalah pembelajaran. Saya akan lanjutkan. Perhatikan gambar berikut. Kita kenal dengan membuat lukisan dengan tangan itu juga gosok tangan. Kita juga ajarkan cara anak-anak menjaga kebersihan juga. Nyanyi, kita belajar lagi yuk. Selain cara merawat tubuh kita dengan cuci tangan, kita juga harus membiasakan dengan posisi duduk yang benar. Misalnya saat menulis. Coba perhatikan gambar berikut ini. Anak ini duduk dengan benar. Duduknya tegak, tidak membungkuk, tidak bengkok ke kiri ataupun ke kanan. Mengapa harus duduk tegak? Agar
tulang belakang kita lurus dan tidak bengkok. Memegang pensil pun harus dengan cara yang benar. Coba perhatikan gambar berikut ini. Cara memegang pensil yang benar, pensil diletakkan di antara ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah. Mengapa kita harus memegang pensil dengan cara yang benar? Karena dengan memegang pensil dengan cara yang benar, hasil tulisan kita akan menjadi rapi dan kita tidak cepat lelah saat menulis. Untuk yang cara pegang pensil, cara duduk selalu sikap tubuh yang benar pada saat berdiri dan berjalan pun merupakan cara menjaga dan merawat tubuh kita. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, itu tadi contoh video pembelajaran yang menekankan kepada anak-anak bagaimana posisi duduk saat menulis dan cara pegang pensil. Kemudian dari video-video tadi masih ada beberapa video yang akan kami sampaikan di mana anak-anak bisa senang saat mengikuti pelajaran. Jadi anak-anak belajar melalui video-video yang kami buat. Jadi video itu kami bekerja sama dari setiap guru karena kami kebetulan ada 7 paralel, kita buat setiap guru mendapat tugas. Jadi tidak selalu saya sendiri, tidak teman saya sendiri, tapi semuanya mendapat tugas untuk membuat video pembelajaran. Dan bisa juga kita berkolaborasi dengan guru tingkat lain untuk mengisi suaranya atau diisian di video itu. Saya contohkan ini kolaborasi saya dengan Bu Ririn, guru kelas 4. Ini gemar berolahraga, masuk di tema 2. Video ini kami buat secara tematik, jadi beberapa muatan masuk di pembelajaran. Kita akan belajar di tema 2, kegemaranku, subtema 1, gemar berolahraga. Anak-anak, coba lihat gambar ini. Di sini saya menjelaskan. Pasti kalian tahu kan apa saja olahraga yang ada di gambar ini? Berolahraga dan bunyi yang terjadi. Bunyi alam. Kalian senang berolahraga? Di sini ada lagu harus yang kita lakukan ya, melakukan pemanasan permainan guru kelas 4. Berikut ini ya. Yuk kita dengarkan. Ini kita bisa berkolaborasi dengan semua guru untuk pembuatan video. Bertepuk tangan dahulu, kini derapkan kakimu, berputar di lingkaran, mari bersama kembali di tempat semula. Bertepuk tangan dahulu, kini derapkan kakimu, berputar di lingkaran, mari bersama kembali di tempat semula. Nah, itu tadi beberapa video dari kami, termasuk untuk belajar berhitung, misalnya penjumlahan pengurangan, kita juga sampaikan melalui video-video supaya tidak banyak video yang kami tampilkan. Di video saya tadi ada penjumlahan, di mana penjumlahan yang kami buat juga masih menggunakan benda-benda tapi yang masih berhubungan dengan tema tersebut. Dari saya itu dulu, Bruder, Bapak Ibu. Kemudian ada satu, maaf sebelumnya.
di sekolah kami, terlebih untuk kelas 1 sampai kelas 6 ini tidak ada penilaian harian yang dilakukan secara tertulis. Ya, jadi penilaian harian yang kita lakukan selama ini adalah penilaian berbasis proyek. Jadi tugas-tugas yang kita berikan juga gabungan dari beberapa mata pelajaran. Saya akan contohkan ini satu video buatan murid. Jadi anak-anak mengerjakan tugas penilaian harian muatan pelajaran bahasa Indonesia, PPKN, dan agama. Ini proyeknya Pratnya. Selamat siang teman-teman. Mana tadi yang kita minta adalah bahasa Indonesia untuk perkenalan, PPKN keberagaman karakteristik, dan agama tentang ungkapan syukur atas dirinya yang khas. Tempat tinggal saya di Pondok Permai Tonatan. Hobi saya bersepeda. Makanan kesukaan saya sop. Cita-cita saya menjadi seorang dokter gigi. Saya mau memperkenalkan keluarga saya. Ini dia keluarganya Pratnya. Ini ayahnya. Ini ibu panjang, lurus, panjang lurus. Terima kasih untuk karunia untuk Pratnya. Pratnya bersyukur atas kesehatan. Nah, itu tadi contoh video proyek yang dibuat oleh anak sebagai nilai harian. Yang itu tadi sebagai nilai penilaian tengah semester. Jadi PTS kami berupa proyek-proyek seperti itu yang terdiri dari beberapa muatan pelajaran. Jadi untuk penilaian tertulis kami tidak lakukan. Terima kasih, Bruder. Mungkin dari saya itu dulu. Baik, terima kasih Bu Niken yang telah memberikan sharingnya dengan berbagai macam cara tadi ya. Di antara lain ada tadi yang pertama adalah pertemuan awal dengan siswa, kemudian memberikan contoh bentuk-bentuk huruf dan juga mengajarkan video pembelajaran dengan cara membaca serta tutorial agar anak semakin lebih jelas. Lalu juga kami dengarkan tadi memberikan tugas membaca dan menulis dengan bentuk Teams ya tadi ya Ibu ya, demikian. Kemudian juga setelah dilihat dengan cara tadi ternyata masih ada beberapa anak, entah 3 atau 4 anak yang belum lancar, kemudian dengan sabar didatangkan ke sekolah untuk memperlancar cara belajar membaca mereka. Kemudian pada saat sinkronus tadi juga mengajarkan bentuk-bentuk huruf yang benar di buku kotak anak-anak. Kemudian juga yang kita cermati bersama, Suaranya feedback ya. tadi saya dengarkan adalah materi untuk di kelas 1 ini awal penekanannya bukan pada materi pelajaran, tetapi justru pada hal-hal yang perlu dikatakan oleh anak, yaitu antara lain cara duduk, pegang pensil, serta cara membaca yang benar. Ada satu hal yang menarik Bu Niken ini, saya melihat di SD Timotius tidak ada PH secara tertulis ya, tetapi pengambilan penilaiannya, penilaian harian berupa proyek dalam bentuk kemasan pelajaran tematik tadi.
Ya, baik sekali Bu Niken yang bisa di-sharekan kita. Untuk selanjutnya tidak kalah menariknya ya Pak Ibu, kita akan dengarkan yang berikutnya adalah sharing dari teman kita dari SD PL Bernardus. Untuk itu kepada PL Don Bosco, Bu. Oh dari, iya Bernardus kan saya ya Buder, ya dari SD PLB Don Bosco, baik. Kita akan dengarkan sharing dari teman kita Ibu Asteria Sunaryati dari SDPL Don Bosco kepada Ibu Esther, ini panggilan sehari-harinya ya, kami persilahkan Bu Esther, monggo. Aster ya, bukan Esther ya. Ya. Esther, oke. Monggo Bu Esther, kami persilahkan. Senyumnya terima Bapak kasih Ibu Bu ini ya, Bu Christine. Esther. Bruder, Bapak Ibu Kepala Sekolah, serta teman-teman semua, terima kasih atas waktu atau kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebenarnya saya nggak pede. Mohon maaf, Bu. Saya harus tampil di sini. Ya. Nyuwun ngapunten, host supaya diberikan ke saya lagi, Bu Niken. Terima kasih. Monggo lanjut Bu Astrid. Terima kasih Bu Dir. Sebenarnya saya nggak pede kalau harus untuk berbicara di sini, tetapi saya akan men-sharingkan. Tapi saya rasa Bapak Ibu atau teman-teman yang di sini tuh lebih mumpuni, lebih berpengalaman daripada saya. Tapi ada baiknya akan saya sharingkan apa yang kami berikan untuk anak-anak didik kami atau untuk kita semua. Di awal tahun pembelajaran ini itu kita merasa gimana ya, merasa khawatir, cemas. Kenapa? Karena kalau kita mengajarkan membaca menulis secara ketemu dengan anak-anak aja itu susah untuk ngajarinya, apalagi ini dengan jarak jauh. Maka kami itu harus berpikir ulang bagaimana caranya untuk mengajar anak lewat jarak jauh dengan lebih mudah supaya anak-anak dan orang tua bisa mengikuti. Jadi yang kita ajarin di sini bukan anak-anak saja tetapi orang tuanya juga. Ngaten nggih Bapak Ibu? Ya. Oke, terima kasih. Hampir sama dengan yang diungkapkan atau di-sharingkan oleh Ibu Marta Niken tadi, bahwasanya mengajarkan baca, tulis, hitung itu hampir sama ya. Caranya hanya kita akan men-sharingkan apa yang kami berikan di SD Pangudilur Don Bosco ini, atau sebelum saya di Don Bosco juga di Santo Yusuf sama seperti itu. Caranya masih sama seperti cara kuno, gitu. Karena itu lebih mudah. Saya nggak tahu kalau yang modern itu yang kayak apa. Yang pokoknya yang lebih mudah ditangkap oleh siswa. Demikian. Oke, saya akan tampilkan dulu. Belum bisa share PPT. Silakan Bu. Minta tolong Buder. Sampun. Ya. Materno kan Buder. Bentar. Nah, Calisung di sini
belajar terampil calistung di masa pandemi yang sedang kita hadapi sekarang, itu ada pendahuluan di sini. Nah, kelas 1 itu identik belajar dengan calistung. Untuk itu mereka perlu mengetahui langkah-langkah penulisan huruf dan angka. Jadi tidak hanya melihat huruf dan angka yang sudah jadi lalu mereka menyalin saja. Tetapi di sini nanti kami akan menampilkan langkah-langkahnya bagaimana cara menulis huruf dan menulis angka atau lambang bilangannya. Nah, pertama itu kita lihat dulu calistung. Kadang-kadang ada orang yang membacanya itu calistung. Nah, kadang-kadang nggak tahu calistung itu apa. Tapi saya yakin di sini semua Bapak, Ibu, dan teman-teman ya tahu membaca, menulis, dan berhitung. Itu adalah tahap awal untuk anak-anak kelas 1 yang harus kita ajarkan. Maka sebelum nanti anak-anak belajar menulis, peralatan apa saja yang perlu kita siapkan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Nah, di sini kami menggunakan buku kotak kecil. Buku kotak kecil ini berukuran 0,4 mm. Jadi bukan yang 5 mili. Kemudian pensil, penggaris, dan penghapus. Ini setiap kali menulis kami selalu menerapkan kepada anak-anak harus ada di meja atau di sekitar anak-anak saat menulis. Lalu bagaimana cara mengajar membaca dan menulis saat pandemi ini? Itu kami lakukan melalui video. Untuk video ini kami tampilkan video cara menulis tahap awal. Kemudian yang kedua adalah saat meeting itu melalui Teams. Jadi kita mengajarkan membaca, menulis ini melalui meeting. Jadi nanti anak-anak juga kami amati dari layar itu akan terlihat walaupun mereka belajarnya di rumah, tetapi kami juga bisa melihat walaupun tidak secara langsung ada di dalam Teams tersebut. Nah, di sini adalah contoh penulisan huruf yang kami berikan untuk orang tua dan siswa. Ini secara garis besarnya aja. Yang pertama dan kedua itu tinggi untuk huruf itu adalah 1 kotak. Tetap belum menulis, hanya masih mengamati, lihat dulu. Kemudian yang ketiga itu adalah tinggi huruf 1,5 kotak, yang D dan T. Kemudian yang bawah itu G, F, dan P. Itu 1,5 kotak. Itu kalau menurut dari pemerintah ya, atau dari Buderian yang kami turuti. Kemudian yang keempat itu adalah tinggi huruf B, L, K, dan H. Itu 2 kotak tingginya. Yang kelima G, J, Y itu 2 kotak ke bawah. Nah, untuk tinggi dari beberapa huruf ini itu kami sangat tekankan kepada anak-anak. Jadi bila ada anak yang keliru saat membuat atau menulis, itu pasti akan kami koreksi. Jadi anak-anak akan menulis dan saat dia keliru menulis misalnya huruf B itu tingginya cuma 1,5 kotak, itu kami minta kepada anak-anak untuk mengulangi. Demikian juga dengan huruf-huruf yang lain. Nah, salah satu contoh tampilan video penulisan huruf di sini, pertama sebelum M itu sebenarnya kami mengajarkan yang huruf vokal dulu. Jadi
kami mengajarkan itu tidak hanya menulis saja, tetapi langsung dengan membacanya. Jadi misalnya saat anak menulis huruf ini, lalu sambil dermimil bahasa Jawanya, dermimil M sampai dia hafal. Kemudian, nah, mengapa contoh kok harus ditulis oleh guru? Supaya siswa itu bisa melihat prosesnya. Jadi siswa harus bisa melihat prosesnya. Jadi tidak langsung jadi kita berikan contohnya tidak, tetapi anak tahu misalnya dari atas huruf I misalnya, itu dari atas turun baru titik. Karena seringkali kita melihat itu dari bawah ke atas. Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman itu menemui hal seperti itu, dari bawah ke atas. Atau huruf K juga demikian, dari bawah ke atas. Tapi ini kami menekankan, nanti ada videonya dari untuk penulisan huruf, itu dimulai dari mana, kemudian tingginya seberapa, lalu ditulis sambil dibaca. Jadi anak sambil nulis itu dermimil istilahnya. Demikian. Oke, yang kedua, kenapa harus ditulis oleh guru contohnya? Supaya prosesnya itu, supaya siswa bisa merasakan kehadiran guru. Nah, jadi di situ guru mengucapkan, nanti anak menirukan sambil menulis. Demikian. Walaupun anak-anak tidak bertemu dengan gurunya, ya, tetapi mereka itu mengenal. Ketemu saat meeting, mereka sangat gembira. Kadang-kadang saya juga kasihan, kok anak-anak pengen ketemu gurunya saja kok susah, gitu. Nih contoh video pembelajaran yang kita buat di SD Pangudi Luhur Don Bosco. Silahkan disaksikan. Ini dengan partner saya. Kita beri contoh tanggalnya dulu. Nah, caranya dari atas, lengkung, ya, kosongnya 2, lengkung. Mohon maaf, nih ada kedengaran suaranya nggak saat menulis itu? Betul. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Teman? Kedengaran nggak, Ge? Halo? Suaranya tidak dengar. Suaranya tidak kedengaran. Oh, kurang. Itu suaranya tidak terdengar, Bu. Oh. Yang kami tampilkan ke anak-anak kedengaran kok resepnya. Nah, itu jadi oke. Saat menulis, waktu mau share tadi Ibu mungkin belum di checklist yang harus ada suaranya. Tahunnya Bu, sebelum share screen. Nah itu, jadi ditulis dari atas, kemudian turun, dikosongi 2 kotak sampai pojok. Nah, jadi sambil ngomong, sambil bicara. Dibaca apa? Nih, ditambahi A, jadi ya, sambil dermimil. Oh, kok enggak dengar ya? Nah, itu menulis dan membaca suku kata. Jadi huruf yang kita ajarkan digabungkan dengan huruf vokal. Jadi sambil menulis mereka sambil membaca.
mu, terus mu. Mungkin di sekolah Bapak Ibu mungkin banyak yang sudah bisa lancar membaca dan menulis. Tetapi di sekolah kami itu paling tidak hampir separuh itu belum bisa membaca. Jadi kami semua mulainya dari awal. Ya, nah, seperti ini, anak setelah menulis, kemudian hasilnya difoto. Nah, hasilnya difoto, kemudian dikirim ke Teams. Lalu kami koreksi, kalau misalnya ada kesalahan, kami langsung hubungi melalui Teams tersebut untuk orang tua. Oke, berikutnya untuk maaf Bapak Ibu, Buder. Dan saya nggih Bapak Ibu sebentar. Krungu ra? Krungu. Kedengaran boten nggih Bapak Ibu? Dengar Bu Esther, bisa mendengar? Oh dengar, kedengaran, oke. Oke. Kedengaran. Ini rak metu. Videonya belum kelihatan. Videonya tidak Bapak Ibu Buder. Kelihatan, tidak berbunyi Bu Esther. Enggak kelihatan. Dan sewu. Bisa diturunkan dulu, diulang lagi. Oh ini. Nah, sudah muncul Bu Esther videonya. Oke. Ini belajar nulis tanggalnya dulu ya. Proses menulis huruf
Jadi tidak terbalik garisnya dulu, nggih. Nah, jadi ditulis sambil membaca, perutnya dulu, baru garisnya. Kadang-kadang anak-anak menulis garisnya dulu, baru perutnya. Bisa dipercepat. Demikian sebagian dari video yang kami ajarkan kepada anak-anak. Karena ini masih awal dan masih banyak anak-anak yang belum mengenal huruf dan membaca, maka kami mulai dari awal biar sama semua konsepnya dengan orang tua. Jadi tidak asal menyalin. Ya, jadi ada urutannya saat menulis. Nah, saat mereka menulis itu mereka membaca berulang-ulang dan terus sampai mereka bisa. Nah, untuk hasilnya saat mereka belajar membaca, kami juga meminta anak-anak untuk mengirimkan video saat anak-anak itu membaca. Oke, itu tadi untuk membaca dan menulis itu kami jadikan satu. Jadi tidak membaca sendiri, menulis sendiri, tapi jadi satu sambil menulis, sambil membaca. Kemudian kita akan menyaksikan video berikutnya, nggih, Bruder, Bapak, Ibu, nyun sewu. Ini untuk yang berhitung. Untuk berhitung penjumlahan. Kalau untuk menulis angka itu juga di awal masuk kemarin kami juga mengajar kepada anak untuk urutannya. Ini sudah penjumlahan. Suaranya belum sampai ya, Bu ya. Ada suaranya enggak, Bapak Bruder? Bapak Ibu? Tidak ada. Tidak ada suara, Bu. Tidak ada suaranya, Bu Aster. Mungkin Di settingnya. checklist, Bu. Di Tidak checklist. ada. Sebelum share screen Oh, coba di checklist tidak ada kotak suaranya. kecil yang sound tulisan sound.
Atau mungkin Bu Aster bisa membantu untuk menjelaskan apa yang Ibu lakukan di dalam video itu supaya lebih jelas, Bu Esther. Ya, oke. Ini kita menggunakan jari, ya. 6 dimasukkan mulut, kemudian akan ditambahkan 4. Setelah 4, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. 6 ditambah 4 sama dengan 10. Ini anak-anak mudah menangkapnya seperti itu. Oke. Yang kosong yang di tengah. Lalu bagaimana caranya? 6 tambah titik-titik sama dengan 8. Bagaimana ini caranya? Kalau anak bingung, itu ada 2 cara. Lalu kita hitung sampai 8. 6, 7, 8. Jadi yang keluar ada jarinya 2, maka jawabannya adalah 2. Sama dengan 8. Lalu cara yang kedua bisa dengan mengurangi bilangan yang banyak atau bilang jumlahnya itu dikurangi bilangan 6. Ya. Sama dengan 8. 8 dikurangi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jari yang tertinggal di sini adalah 2. Ini yang pengurangan. Ada pengurangan dasar. Ada buku. Nah, ini pengurangan menggunakan gambar. 9 buku. Kemudian bisa yang disilang 3. Ya, berarti hasilnya itu yang tidak disilang itu adalah hasilnya. Kita akan membuat kalimat matematikanya. Semua dihitung dulu. Kurangi 4. 5 kurangi 4. Dikurangi 4. Masih tersisa 2. 2, 3, 4. Masih ada 2. 4. Lalu menghitung sampai 6. 4, 5, 6. Jadi jari yang keluar itu ada 2. Kurangi 4 sama dengan 2. Baik, kita lanjutkan.
Mengapa saat menghitung itu harus dipraktikkan secara langsung? Di sini kami supaya bisa menyelaraskan konsep antara guru dan orang tua itu sama saat kita membimbing anak-anak, supaya anak-anak itu tidak bingung. Karena kadang-kadang dari bu guru seperti ini kok malah kayak gini, saya jadi bingung. Maka supaya sama, kita buatkan video untuk memberitahukan kepada orang tua untuk disampaikan kepada anak-anak. Lalu yang kedua, itu karena anak cenderung menurut pada guru. Nah, saat kalau masuk sekolah biasanya apa-apa, ini kata bu guru, ini kata bu guru. Kita itu sebagai jadi guru itu sebagai panutan. Jadi kadang-kadang anak itu susah kalau suruh sama orang tuanya, kadang-kadang malah kata bu guru, masih seperti itu. Nah, supaya konsepnya sama, kita berikan. Lalu untuk supaya kita mengetahui hasil atau membaca, menulis, berhitung, kita dengan diadakannya meeting. Jadi saat meeting, ya di Teams, itu kita ajarkan cara membaca, menulis sama seperti tadi. Lalu saat anak menulis, itu semua kamera dinyalakan, jadi kita bisa melihat secara langsung apa yang sedang dilakukan anak. Jadi saat mereka menulis, saat mereka menghitung, kita bisa memonitor dari layar. Lalu untuk tugas saat meeting itu dikirim saat itu juga. Dan kebetulan untuk meeting di sekolah kami itu tidak bisa kami lakukan pagi hari. Mengapa kok tidak bisa pagi hari? Karena kalau untuk anak kelas 1 itu HP atau laptop itu biasanya dibawa kerja oleh orang tua. Jadi orang tua tidak bisa mendampingi atau anak tidak bisa bekerja sendiri di rumah saat meeting. Maka kami mengadakan meeting itu malam hari, jadi 6:30 itu sudah ada kita pembicaraan dengan orang tua. Jadi kadang-kadang kami juga kasihan pada anak-anak malam-malam sekolah ya, apalagi meeting seperti ini. Tetapi kami lihat anak-anak juga happy, nah, anak-anak senang. Jadi kalau ditanya, masih semangat Bu Asar, jangan ditutup dulu. Kadang-kadang sudah pukul 7:30 mereka masih ingin, atau pukul 8 masih ingin bertemu, masih ingin ngobrol. Setelah itu dengan temannya atau dengan kami para guru. Demikian Bapak Ibu, Bruder. Terima kasih Bu Asar, PPT dan Sarina dengan baik pada siang hari ini dan sangat menarik tentunya Bapak Ibu. Ini hasil video anak saat belajar membaca kalimat. Lupa belum gimana. Jadi anak-anak di sini anak-anak menyalin dulu tulisan yang kami berikan, lalu mereka membaca di video, lalu video ini dikirim kepada kami guru kelas. Demikian, Bruder, Bapak, Ibu Kepala Sekolah, dan teman-teman sharing kami yang kami lakukan di sekolah kami selama masa pandemi. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, Bu Asar. Terima kasih, Bu Asar. Bu Asar. Terima kasih, Bu. Wah. Terima kasih Bu Asar sharingnya. Kami sewu kalau belepotan. Baik, Bruder, Bapak Ibu.
Tadi telah kita dengarkan bersama sharing dari Bu Aster, yaitu tentang cara mengajarkan menulis huruf dan angka yang sudah jadi dengan cara menyalin. Nah, tadi ajak untuk mengamati bentuk-bentuk huruf terlebih dahulu. Pada pengajaran Bu Aster, tadi penekanan pada cara membedakan tinggi rendah bentuk huruf. Lalu Bu Aster juga mengajarkan cara menulis sambil bergumam ya Bu ya, atau istilahnya dermimil. Nah, ternyata dengan cara dermimil tersebut ada tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Aster, yaitu supaya anak merasakan kehadiran guru bersama mereka dan juga secara otomatis. Halo. Aduh, mati. Wah, kok mati ya? Anu nih. Asem. Mati. Tidak ada internet. Di perpus ada nggak ya? Hah? Wah. Udah rambung ya wes mati. Semoga ora ganggu kono. Semoga bisa connect.
waktu nggak Mas? Tak deh. Pojokan sana ada. Itu di bawah meja. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama, Tetap Ibu. semangat ya Bu. Baik, Meskipun selalu keadaan semangat. seperti ini, harus selalu semangat. Iya. Baik. Ya teman-teman, kita sudah mendengarkan beberapa sharing dari teman-teman. Monggo sekarang kami persilahkan, barangkali ada sharing dari teman-teman yang lain agar bisa untuk saling menguatkan satu sama lain. Mari silahkan, atau ada pertanyaan ya? Saya ya boleh sharing sebentar. Silahkan Bu, senang sekali. Ya, dengan Ibu Tia, SDPL Jakarta. Selamat siang. Ibu Tia, SDPL Jakarta. Selamat datang, selamat bergabung. Mari kami dengarkan Selamat sharingnya siang, Bu. Bruder, Bapak, Ibu, Guru sekalian. Terima kasih untuk sharing yang indah. Memang betul sekali seperti yang disampaikan di awal bahwa kita semua pasti punya cara masing-masing. Karena kondisi atau latar belakang daerah atau sekolah kita tentu berbeda dengan satu dengan yang lainnya gitu ya. Kalau kami di SDPL Jakarta memang maaf ibarat kata kami ngebut ya, ngebut bukan untuk merasa lebih cepat atau merasa lebih mampu, tetapi bahwa kami melihat kondisi belajar dari 3 bulan yang lalu, dari bulan Maret, lalu kami memulai tahun ajaran yang baru secara virtual. Jadi memang setiap hari SDPL Jakarta kelas 1 mengadakan tatap muka secara virtual melalui aplikasi yang berbeda dengan kelas besar, yaitu kami pakai Zoom dan kelas besar memakai Jmeet. Kami memang sudah belajar secara khusus memakai buku juga gitu ya. Jadi kami menyiapkan setiap hari kami menyiapkan slide yang sama dengan bukunya anak-anak. Dan ketika di situ harus ada video, kami tampilkan juga videonya di dalam slide-nya. Dan kenapa kami bilang berbeda? Karena jikalau kami tidak virtual setiap hari, justru orang tua menuntut untuk kami virtual setiap hari. Dan itu tidak bisa dilakukan sore atau malam hari seperti sekolah yang tadi sudah disampaikan. Kami melakukannya serentak setiap hari mulai pukul jam 8. Jadi seperti sekolah. Kalau tadi contoh
duduk yang baik, memegang pensil yang baik. Kami mencontohkannya memang secara virtual langsung, walaupun kami menayangkan di slide-nya. Jadi kami menayangkan dan juga mempraktekkan. Ayo anak-anak, ambil pensilnya. Jadi kami contohkan langsung dan anak-anak mencoba mengikuti apa yang kami contohkan. Begitu juga misalnya ada praktek seperti SBDP, seperti SBDP mencampur warna, kami juga tayangkan videonya, lalu kita ajak anak untuk yuk kita campur, temukan, akhirnya mereka menemukan warna apa. Jadi memang kondisi di sekolah kami memang akhirnya setiap hari memang sudah belajar secara rutin ya, belajar sesuai buku. Jadi memang kalau dilihat kayaknya berat sekali gitu, tapi memang kondisi Jakarta seperti ini. Dan memang serentak semua seperti belajar setiap pagi. Seperti itu Ibu, terima kasih apa yang boleh kami sampaikan. Mungkin Bu Retno, Ibu Indri, atau dari teman-teman SD Pangudi Luhur Jakarta mau menambahkan, boleh? Ya, silakan Bu Retno. Akan menambahkan untuk sharing dari Bu Rina tadi, Setiarsmi. Baik, terima kasih Bu Christine. Sekedar menambahkan seperti tadi yang sharing dari Solo mengenai penilaian harian. Jadi kami menggunakan campuran ya istilahnya. Ada evaluasi secara tertulis yang kami lakukan dengan Google Form secara semua soal dalam bentuk pilihan ganda, walaupun mungkin soalnya juga banyak dengan gambar-gambar seperti yang ada di materi pembelajaran. Kemudian yang kedua dengan cara proyek yang tadi disampaikan juga. Jadi selain itu kami juga secara mau dilihat dari keterampilannya, misalnya mengirimkan video menyanyi atau video berdoa, video anak membaca dan seterusnya. Jadi kami gunakan dua paduan antara proyek dan juga penilaian secara tertulis yang kami gunakan dengan Google Form ketika anak-anak mengerjakan itu. Ternyata ya bisa, tapi ya tentu saja pasti perlu bantuan dan support dari semua pihak, terutama orang tua. Demikian tambahan Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Retno. Bruder Bapak Ibu, Bu Retno ini adalah guru senior yang banyak sekali pengalamannya. Tentu tentu teman-teman yang ingin sharing juga mau bertanya langsung dengan narasumber ataupun teman-teman dari sekolah yang lain, kami persilahkan. Maaf Bu, maaf Bu, sebentar tambahan satu lagi, mohon maaf. Ya, Bu Setia, kami memang tidak membuat YouTube secara khusus menampilkan video-video, tetapi orang tua supaya ada sinergi antara orang tua dan keselarasan orang tua dengan guru seperti apa yang diajarkan kami secara virtual, kami menampilkan atau memposting recording kami mengajar melalui Zoom itu di dalam classroom. Jadi orang tua yang bekerja, karena ini adalah permintaan dari orang tua yang bekerja tidak bisa mendampingi anaknya, bisa mengulang lagi seperti apa yang gurunya ajarkan. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Setia. Baik, Bruder Bapak Ibu, tadi sharing dari Jakarta. Iya, ya Pak Anton. Iya Pak Anton. Mau sharing juga. Mungkin dulu saya mau mengikuti perjalanan pelosok Kalimantan. Ya. Maaf suaranya agak terputus-putus. Coba. Ya, Anton, silakan. Ya. Sambil menunggu Pak Anton, tadi mau kami ulang lagi sharing dari Bu Setia bahwa di Jakarta ada tatap muka virtual dengan Zoom dan Jitmeet setiap hari karena itu adalah tuntutan dari orang tua dan tentunya semangat dari ibu-ibu yang guru di Jakarta sangat besar ya, sehingga
setiap hari pukul 8 sudah mulai menampilkan video pembelajaran secara virtual. Dan juga secara rutin dari teman-teman kita di Jakarta juga mengadakan PH ini ya, tambahan dari Bu Retno tadi, tapi PH yang digunakan adalah mix antara tertulis dan juga berbentuk proyek. Ya, baik sekali, sangat menarik ini ya. Tentu saja karena di kota besar banyak sekali tuntutannya ini ya. Baik. Untuk yang tambahan dari Bu Setia tadi, ternyata juga menampilkan video record dari Zoom pembelajaran yang diberikan setiap harinya, sehingga orang tua yang sibuk bisa juga mengikuti setelah pulang dari kerja. Wah, sangat menarik sekali ya teman-teman. Nah, sekarang mari kita dengarkan dari sharing teman kita yang lain. Adakah yang mau menambahkan? Halo? Oh iya, ini dari Kalimantan. Halo Ibu, masih ingat saya? Ibu, ya masih ingat ya. Bu Tuti cantik, ini wah semangat sekali ini. Mari silakan Bu, cerita sedikit tentang di Kalimantan seperti apa. Ya, selamat siang Bunda, Bapak Ibu. Selamat siang. Merasa bersyukur siang hari ini bisa bertemu bersama. Sebenarnya saya merasa asing, baru kali ini bisa mendadak. Iya, kami diperkenalkan tadi secara mendadak oleh Pak Anton, selaku kepala sekolah, untuk mengikuti Zoom meeting ini. Kami menceritakan juga pengalaman kami belajar selama masa pandemi COVID ini. Kami merasa juga senang boleh berbagi pengalaman dengan Bapak, Ibu, serta Bunda di sini. Kalau di tempat kami, karena situasi pandemi ini belum begitu berat, jadi masih boleh bertatap muka. Jadi kami setiap kelas diberi kesempatan untuk belajar selama 3 hari. Secara berdiri, jadi satu kelas itu mendapat pelajaran selama 1 jam. Kelas dibagi dua kelompok. Untuk kelas 1 kami belajar dari Senin, Rabu, dan Jumat. Ya, kami belajar di sini pada pelajaran awal ini seperti yang Ibu-Ibu sampaikan, memang untuk pembelajaran awal di kelas 1 kami telah menerapkan bagaimana cara duduk yang baik, cara memegang pensil, kemudian bagaimana kita bisa mendengarkan dan mengikuti arahan dari guru. Mohon maaf, kami tidak bisa mendengarkan video, kami tidak membuat video di sini, hanya belajar langsung. Ya, mereka anak-anak itu dibagi kelompok dari pagi jam 7 sampai jam 8, kemudian dari jam 8:30 sampai jam 10. Kemudian kami mengenalkan
membaca amal pembacaan, kami menggunakan buku Wijaya CMCA Pembacaan Menulis Tenang. Jadi menggunakan dari buku yang mudah dulu, kemudian menjadi digabung dengan huruf oal, dan bukuan, kemudian gabungan suku kata dengan suku kata menjadi kata bukuan. Tadi kata kami sudah menyampaikan dari pelajaran dari kelas 1A, itu pengenalan huruf B sampai sekarang sudah bunyi huruf Y. Karena kami ada kesalahan beberapa masih bisa disampaikan. Kemudian untuk membaca apa dan hitung, kami juga seperti yang disampaikan tadi, mengenalkan benda-benda, menghitung, kemudian cara menjumlahkannya, bukan dari bukan tadi, kemudian juga dibilang pengurangannya sama dari benda dengan cara seperti yang Ibu tadi sampaikan. Yang kebetulan saya maaf, saya ini agak terhalang ini karena sinyalnya putus. Ya, tidak apa-apa Bu Tuti, tetap semangat. Ya, terima kasih sekali. Mungkin terima kasih, inilah yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Tuti, tetap semangat ya. Selamat siang. Selamat siang. Bruder Bapak Ibu, kami ingatkan kembali untuk menuliskan presensi bagi yang belum menuliskan presensi tadi. Silahkan dilihat di chat. Bruder Marjito sudah mengirimkan link presensi tersebut. Monggo yang belum. Yang setia, saya ingin bertanya lagi ini. Kalau di Jakarta ada ya. Teman-teman SD ya, bekerjanya dari rumah sama setiap pagi. Ini kami sekolah ketika diberlakukan kembali PSBB, jadi untuk guru-guru yang naik kendaraan umum dan usia 50 tahun ke atas mengajar dari rumah. Tapi guru-guru yang kan ada yang tinggal dekat dengan sekolah itu bisa datang ke sekolah mengajar virtual seperti biasa. Tetapi yang lain yang seperti ketentuan yang dibilang Bruder, karena ini yang dibuat oleh